Tetapi anak yang memiliki karakter yang baik, kejujuran yang baik, tanggung jawab yang baik, 80% kesuksesan dalam hidupnya setelah dewasa. Nah, artinya di sini bahwa kita kalau ada anak yang seperti begini, kebetulan berbicara dengan guru BK ya, anak yang kita gembleng di SMP karena karakternya tidak baik, saya sudah merasakan, Pak. Akhirnya saya memanennya itu 15 tahun saya merasakan. Saya punya seorang siswa paling saya geram waktu saya paling guru SMP 1. Paling saya benci, Pak. Jangankan melihat mukanya, melihat gerak-geriknya paling benci. Saya kebetulan wali kelasnya. Tiap hari saya hukum, saya jewer, saya paling geram, saya tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi saya tidak tega dengan dia. Saya tidak tega dengan dia untuk memberi nilai rendah. Saya bahkan saya perjuangkan dia naik kelas sampai nangis-nangisan saya di depan depan guru-guru lain untuk dia itu ditambah nilainya. Dengan alasan, mengapa dia begitu? Saya akhirnya tahu latar belakangnya. Bapaknya meninggal. Dia membiayai adiknya. Kerja malam dengan orang jual nasi goreng. Jual nasi goreng kan sampai jam 12, jam 1 malam. Akhirnya dia tidak mengerjakan tugas, bangun ke siang. Dengan memahami dia itu, akhirnya saya sadar, oh ternyata anak ini rupanya mencari. Akhirnya saya melakukan pendekatan dengan dia. Bagaimana dia bisa membagi waktu supaya dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah itu setelah dia kelas 3. Tapi kelas 1, kelas 2 saya wali kelasnya habis dia saya terus. Setelah kelas 3 saya baru tahu. Nah akhirnya saya memanennya, Pak. Memanennya itu 10 tahun berikutnya. Saya bertemu dengan seorang siswa yang hebat di kelas saya, ranking 1 terus diangkat menjadi dokter. Saya bilang terus terang, aduh kamu ini siswa yang ini ya dulu, yang di kelas saya ya, yang gini-gini. Kan saya wali kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMP 3. SMP 1 ya, 3. Siapa yang Pak saya? Ibu Sri Rahayu. Oh iya Bu. Dah, Allahu Akbar. Padahal siswa tersebut gampang saya elu-elukan, luar biasa. Begitu hanya karakternya kepada kita. Ya saya tidak tahu lah di belakang itu kan. Nah, dengan siswa yang tadi, saya pergi ke Manis Mata. Hari mulai malam, motor saya bocor, mogok, masuk air. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan, kok di video kan? Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan untuk meminta bantuan, gimana motor saya. Tidak ada satu orang pun yang mau menolong. Bahkan saya pergi ke situ diundang oleh perusahaan loh. Mobil perusahaan tidak mau membantu saya. Akhirnya adalah 2 orang anak bujang tengah berkendaraan, dilihatnya dalam gelap, dia berbalik. Saya akhirnya agak curiga kan, anak bujang lagi ini, ngapain saya diginikan? Akhirnya dilihat, Ibu Sri kan? Iya. Kamu siapa? Bu, saya yang ini dulu Bu, yang di kelas Ibu yang begini. Akhirnya saya dipeluknya dia nangis. Ibu ngapa sampai ke sini? Ibu ngapa? Oh saya begini-begini, ceritalah saya kejadiannya begini-begini. Ya udah Bu, saya naik motor ibu saya gonceng, dan motor saya didorong oleh teman saya. Jadi saya naik motor dia sambil beroncengan di depannya, motor saya dibawa ke dia. Padahal jaraknya masih 10 kilo. Akhirnya saya sampai ke tempat itu, sudah ibu masuk penginapan, urusan motor urusan saya. Pokoknya ibu tahu saja motor ibu beres. Ya udah, sekali besok motor saya diantarkannya, udah bagus, udah bersih, bahkan udah dicuci. Lusanya saya balik berurusan lagi dengan orang hotel kan? Berurusan dengan orang hotel kan? Orang penginapan. Bu, sudah diselesaikan oleh murid ibu yang namanya. Itu luar biasa. Waduh, jadi akhirnya saya berpikir ternyata benar apa yang dikatakan ahli itu, mencetak karakter, mencetak jiwa siswa yang bagus, mencetak kedisiplinan siswa yang bagus, akhirnya menjadi bagus. Tetapi mencetak siswa hanya selembar kertas, angka, itu belum tentu menjadi. Nah, berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini, kenaikan kelas itu, ini bukan saya ngomong ya, tapi saya membaca buku panduan ya. Satuan pendidikan
keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Artinya keleluasaan, ada kriteria-kriteria tertentu yang harus ditentukan oleh sekolah untuk menentukan anak itu naik. Namun kriteria-kriteria tersebut bukan kriteria sepihak antara kita kepala sekolah dengan guru saja. Tapi kriteria tersebut adalah hasil musyawarah antara pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah. Orang tua murid, komite, bahkan pejabat dinas, siswa itu sendiri, guru, dan kepala sekolah. Sehingga kriteria itu adalah kriteria merupakan hasil kesepakatan bersama. Nah, bagi siswa tadi, maaf ya Pak, agak panjang Pak ya. Nah, agak panjang. Ada 3 contoh isu. Peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Ada tujuan-tujuan pembelajaran yang hasilnya belum memenuhi